Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Anak-anakku kelas 4. Semoga selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk kelas 4 ya, jilid 4A. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas soal latihan atau penilaian harian yang ketiga dari tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Yang mana untuk penilaian harian 1 dan penilaian harian 2, yang tema 2 sudah kita bahas di video sebelumnya. Demikian juga untuk yang tema 1, penilaian harian 1, 2, dan 3 juga sudah kita bahas. Jadi mungkin bisa dilihat di playlist ya, playlist Bu Pena kelas 4. Langsung saja kita menuju ke soal penilaian harian 3 tema 2. Oke, di sini terdapat 5 muatan pelajaran ya. Ada 6 sebenarnya matematika, tetapi matematika sudah pisah atau keluar dari tema ya, sudah dari 2 tahun sebelumnya, tapi mungkin buku ini masih ada juga ditambahkan. Jadi untuk matematika tidak akan kita bahas ya. Untuk matematikanya bisa dilihat di pembahasan ISPS Matematika kelas 4. Oke, langsung saja kita ke muatan IPA ya, KD 3.5. Saat ini ketersediaan minyak bumi semakin terbatas di alam. Karena untuk yang nomor 1 ini, apa alasan ketersediaan minyak bumi semakin terbatas? Jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah yang B, jumlahnya semakin berkurang di alam ya. Karena diambilnya itu lebih banyak dibandingkan ketersediaannya. Jadi proses pembuatan untuk minyak bumi itu lama sekali ya, karena dia terbuat dari fosil ya, yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk menjadi minyak bumi. Sedangkan pemenuhan kebutuhan sendiri kita semakin lama semakin banyak, sehingga mau tidak mau jumlahnya akan semakin berkurang. Oke, langsung kita ke nomor 2. Berikut sumber energi alternatif, yaitu sumber energi alternatif berarti dia selain bahan tambang ya. Di sini emas, intan bukan, batu bara juga bukan, minyak bumi jelas bukan. Nah, di sini arus air, sinar matahari, dan angin. Lah ini yang termasuk sumber energi alternatif yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Keunggulan energi alternatif adalah, keunggulan energi alternatif itu apa? Di sini sudah saya tuliskan ya, coba saya tuliskan. Langsung saja kita lihat untuk nomor 3. Oke, untuk yang nomor 3 tadi, keunggulan energi alternatif adalah dia lebih ramah lingkungan. Selain itu jumlahnya juga lebih banyak, bahkan tidak terbatas ya. Misalnya kayak air ya, jadi kan ada daur hidrologi sehingga dia tidak mungkin akan habis ya. Demikian juga tumbuhan ya, itu juga karena dibudidayakan, ada perkembangbiakan, maka dia juga tidak akan habis. Lah itu adalah keunggulan dari energi alternatif. Lanjut kita ke soal nomor 4. Tuliskan sumber energi alternatif dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dari gambar berikut. Lah kita diminta untuk menuliskan pemanfaatan ya. Ini energi alternatif matahari dan juga air terjun ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, untuk matahari, matahari ini bisa digunakan sebagai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Sedangkan yang kedua ada air terjun. Air terjun juga sama ya, ini sebagai pembangkit tenaga listrik ya. Jadi dengan menggunakan generator yang digerakkan dengan dorongan air ya, dengan dorongan air terjun. Air terjun nanti akan menggerakkan turbin ya, memutar turbin. Nah, turbin itu nanti akan dihubungkan dengan generator sehingga dapat menjadikan energi listrik tersebut. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2.
Nomor 1, memisahkan baju berwarna dan baju putih merupakan tahap awal mencuci dengan mesin cuci. 2, setelah itu masukkan baju ke mesin cuci dan tuangkan deterjen secukupnya. 3, isilah mesin cuci dengan air secukupnya. Dan 4, tekanlah tombol start pada mesin cuci. Ya, ini ada 4 kalimat. Nah, pertanyaan yang pertama adalah gagasan pokok pada paragraf di atas adalah nomor, lah ini jawabannya adalah yang A, yaitu nomor 1, karena ini menjelaskan tentang proses mencuci dengan menggunakan mesin cuci ya. Kemudian yang nomor 2, gagasan pendukung pada paragraf di atas adalah berarti nomor 2, 3, dan 4 ya. Jadi gagasan pendukungnya berarti di sini sudah saya tuliskan ya, yaitu berarti nomor 2, 3, dan juga 4. Sekarang ke nomor 3 ya. Setelah melakukan percobaan, kegiatan selanjutnya adalah menulis laporan. Biasanya setelah kita praktek atau melakukan percobaan itu kita harus membuat laporan percobaan. Nomor 4, buatlah sebuah kalimat ajakan pada poster tentang energi alternatif ya. Kalimat ajakan dalam poster itu seperti apa tentang energi alternatif? Misalnya ini, biogas murah dan juga ramah. Ini kalimat ajakan, berarti kita diajak untuk menggunakan biogas atau beralih ke energi alternatif biogas ya, karena dia itu murah dan juga ramah. Ini biogas itu bisa berasal dari kotoran hewan ya, misalnya sapi, nanti dikumpulkan di suatu tempat ya, dihancurkan, dan nanti setelah disimpan akan mengeluarkan gas. Lah, gas tersebut bisa kita gunakan untuk memasak dan juga kegiatan lainnya. Itu adalah contoh biogas dan ini termasuk energi alternatif. Lanjut kita ke muatan IPS KD 3.1. Manfaat tumbuhan jarak di bidang ekonomi adalah, ini yang paling tepat adalah yang B ya, menghasilkan buah untuk dijadikan minyak gosok. Ini di materi juga ada, bisa dilihat lagi ya di materinya ya. Lanjut ke nomor 2, buah jarak dapat diolah menjadi, lah untuk nomor 2 ini dapat diolah lah menjadi minyak gosok ya. Nomor 2 jawabannya minyak gosok, ini ada di materi ya. Selain minyak gosok sebenarnya juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar ya. Jadi ada beberapa manfaat dari minyak jarak. Lanjut ke nomor 3, manfaat singkong dalam memajukan kesejahteraan masyarakat adalah manfaat singkong dalam memajukan kesejahteraan masyarakat itu nomor 3. Jadi singkong ini diolah menjadi berbagai jenis makanan untuk kemudian bisa dijual ya. Jadi misalnya dibuat jadi getuk ya, jadikan keripik singkong. Lah itu kan kalau sudah jadi makanan bisa dijual. Lanjut kita ke soal nomor 4. Nomor 4 ini jelaskan dampak positif pemanfaatan tumbuhan jarak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Oke, untuk nomor 4 jawabannya, jadi dampak positif adanya tumbuhan jarak tadi yang pertama, ini minyaknya dapat dijadikan sebagai bahan bakar ya, sebagai energi alternatif berarti ya. Kemudian buah jarak juga dapat diolah menjadi minyak gosok ya. Kemudian dengan penanaman jarak maka akan membuka lapangan pekerjaan. Kita lanjut ke muatan PKN. Setelah makan, Udin meminum air miliknya di meja makan. Tindakan Udin tersebut merupakan contoh. Nah, minum itu berarti hak ya. Kemudian nomor 2, kewajiban menghemat energi yang dapat kita lakukan pada siang hari adalah apa? Kewajiban menghemat energi yang kita lakukan pada siang hari ya. Nih, yang pertama, mematikan lampu ketika tidak digunakan ya, karena sudah ada cahaya matahari, jadi kita bisa mematikan lampu ya. Misalnya lampu di luar itu bisa kita matikan ya. Kemudian menggunakan listrik secara bijak. Jadi gunakan listrik secara bijak, gunakan seperlunya saja ya. Sekarang nomor 3, apakah kewajiban kita terhadap penggunaan air? Kewajiban terhadap penggunaan air yaitu menggunakan sebaik-baiknya dan tidak boros. Jadi kita gunakan air sebaik mungkin ya, seoptimal mungkin, dan tidak melakukan pemborosan terhadap air. Lanjut ke nomor 4,
Tuliskan kewajibanmu dalam memelihara lingkungan di sekitar rumahmu. Oke, kewajiban dalam memelihara lingkungan sekitar rumah. Misalnya yang pertama, kita membuang sampah pada tempatnya, jadi tidak membuang sampah sembarangan ya. Kemudian yang kedua, menjaga lingkungan dengan baik ya. Kita jaga supaya lingkungan tetap lestari, kita jaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan pestisida ya, pestisida karena akan membunuh ya binatang-binatang yang justru dapat menyuburkan tanah. Lanjut ke soal nomor 5 untuk muatan PKN. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada gambar seorang anak yang membuang sampah sembarangan ya. Pertanyaannya, kita diminta menuliskan kewajiban yang harus kita lakukan saat melihat ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan ya. Lalu hak apa yang didapatkan setelah melakukan kewajiban tersebut? Oke, kewajiban kita adalah mengingatkan teman ya yang membuang sampah sembarangan, sehingga kita memperoleh hak, yaitu kelas akan menjadi lebih bersih. Lanjut ke muatan SBDP KD 3.2. Bernyanyi secara berkelompok disebut lah, nyanyi berkelompok itu namanya adalah paduan suara ya. Nyanyi berkelompok itu berarti paduan suara. Kalau solo itu berarti nyanyi sendiri, trio itu bertiga, duet itu berdua ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jenis pernapasan yang baik untuk bernyanyi adalah, ini di materi juga ada ya. Jadi jenis pernapasan itu ada 3, pernapasan dada, pernapasan perut, sama diafragma. Nah, pada saat bernyanyi yang paling baik itu adalah pernapasan diafragma. Lanjut ke nomor 3. Apa yang harus dilakukan sebelum menyanyi? Yang harus dilakukan sebelum menyanyi adalah kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Ini sudah saya tuliskan ya. Jadi lakukan pemanasan terlebih dahulu untuk yang nomor 3. Kemudian nomor 4, bagaimana sikap tubuh saat bernyanyi? Nah, nomor 4, sikap tubuh saat bernyanyi ini jawabannya adalah dengan berdiri tegap. Dan terakhir nomor 5, menurutmu bagaimana cara agar vokal grup yang kamu bentuk dapat menyanyi dengan kompak? Jadi bagaimana cara agar vokal grup dapat menyanyi dengan kompak? Ini sudah saya tuliskan jawabannya untuk nomor 5 ya. Jadi yang pertama, melatih seluruh anggota bernyanyi sesuai tempo dan irama. Jadi berlatih ya, bernyanyi sesuai tempo dan irama. Kemudian yang kedua, melatih seluruh anggota agar percaya satu sama lain. Jadi tidak saling menyalahkan ya, harus saling percaya dengan temannya, sehingga nanti akan terbentuk vokal grup yang sangat kompeten dan juga bagus. Demikian tadi penjelasan untuk soal penilaian harian yang ketiga dari tema 2 ya, tema 2 subtema 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Silakan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.